dari Singapura. Nah, dari Singapura kita berdiskusi di mana kamu sekolah dan lain sebagainya. Pada hari itu juga dia punya keinginan untuk membantu beli biaya sekolah. Beli memikirkan paling takut seandainya beli mendapat amanah ke depannya. Paling takut apabila beli tidak bisa berbuat maksimal terhadap masyarakat Karangasem. Di Karangasem itu potensinya luar biasa. Dan itu betul-betul digali betul sama Pak Bupati selama kepemimpinannya baru 3,5 tahun, belum 4 tahun. Belum. Tahun 2020 itu jalan rusak parah, itu hampir sekitar 236 kalau nggak salah kilometer. Dan sampai hari ini sudah diperbaiki hampir 171 kilometer, baru 4 tahun ya. Nah, mudah-mudahan tahun kedepannya ini. Selamat tahun kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan salah satu tokoh yang spesial karena beliau yang awalnya bukan seorang darah biru politisi, hari ini beliau memilih untuk mengabdi untuk masyarakat di Karangasem nantinya. Mari kita sambut Bli Nengaswadi. Swastiastu. Benar beli tadi latar belakangnya benar beli ya, maksudnya beli bukan dari keluarga yang memang politikus gitu beli. Benar sekali. Benar beli. Ya, benar sekali ya. Kalau boleh diceritakan. Gimana tuh beli? Begini, beli itu tidak ada darah biru politik dan juga tidak ada darah biru kekuasaan. Nah, keluarga beli itu semua petani, orang tua, kakek dan lain sebagainya tidak ada terjun di dunia politik. Kalau beli bandingkan kehidupan hari ini dengan pada saat beli SD, baru lahir lah sampai SD, SMP, beli itu kategorinya adalah orang miskin ekstrim kalau dibandingkan hari ini ya. Begitu. Nah, tetapi orang tuan beli, bapak dan ibu itu memiliki semangat bagaimana anaknya bisa sekolah. Sekolah. Nah, sampai orang tua beli itu, beli kan punya kakak ini, punya kakak. Kakak beli itu enggak karena cewek, enggak dikasih sekolah malah. Enggak dikasih sekolah. Untuk supaya ada anaknya yang laki-laki, karena di Bali kan mengenal sistem itu purse dan lain sebagainya, supaya bisa bersekolah. Kakak disuruh pelihara sapi dan lain sebagainya. Begitu itu ceritanya, karena orang tua beli punya semangat bagaimana anaknya yang cowok yang pertama itu bisa menempuh pendidikan sampai yang tertinggi kan begitu. Tetapi dalam perjalanan Astungkaru karena punya semangat berdoa dan lain sebagainya, pada saat beli melanjutkan SMA, kebetulan di kampung beli itu ada dinasti pariwisata baru di daerah Tulamben, dinasti pariwisata baru. Akhirnya ada tamu banyak sana, tamu snorkeling, diving, juga melihat pemandangan, panoramanya dan lain sebagainya. Beli ketemu seseorang itu dari Singapura. Nah, dari Singapura kita berdiskusi di mana kamu sekolah dan lain sebagainya. Pada hari itu juga dia punya keinginan untuk membantu beli biaya sekolah. Itu waktu SMA tuh beli ya? SMA kelas 1 itu. SMA kelas 1. Ayo ketemu sama orang tuanya, saya akan bantu separuh, nanti orang tuamu separuh, supaya meringankan beban pendidikan kamu, biaya pendidikan kamu. Begitu dia bilang. Beli juga, bener enggak ini? Akhirnya ajak ke rumah, ketemu sama orang tua. Lagi seminggunya dikasih. Beneran dikasih bekal
untuk itu. Oh, dikasih bekal, terus dia balik ke negaranya. Setiap bulan pada zaman itu belum ada transfer ya, masih kayak wesel begitu ya, wesel dikirimi dan lain sebagainya. Itu ceritanya, itu ceritanya yang apa namanya awalnya beli. Tapi gini beli ini kan sampai ini beli MKN beli notaris beli. Ya. Kan S2 itu beli. S2. S1 dulu beli, S1 S2-nya di mana tuh beli? Ini. Waktu tamat SMA beli sempat bercita-cita jadi dokter kan gitu. Makanya di SMA SMA jurusannya biologi nih. IPA kan itu. Nah, begitu melamar belum direstui. Ya, enggak dapat. Akhirnya beli ke Malang. Di Malang S1-nya. Ini yang membantu juga biaya pendidikannya sama. Masih orang yang sama nih? Orangnya sama, dibantu. Malahan pada saat kuliah dinaikkan lagi, dulunya separuh, jadinya 75% dia bantu. Itu 75% dia bantu. Jadinya orang tua merasa bersyukur sekali, tidak sampai menjual tanah kan begitu tanah untuk menyekolahkan anaknya. Akhirnya di Malang, selesai di Malang. Pernah melamar cakim dan lain sebagainya, tetapi orang tua belum merestui untuk dicakim. Nanti aja kamu tamatkan dulu, kalau ada sekolah lebih bagus sekolah. Akhirnya baru ke S2. S2 full ditanggung sama tamunya, sama teman saya itu namanya Koi Mo Keong dari Singapura. Baru SMA di S2 itu semua dibantu. Itu sampai jadi notaris sampai waktu itu tahun 2001 sampai jadi notaris, dan kebetulan juga teman ada bantu agar supaya saya bisa balik kampung. Nah, akhirnya dulu ditawarin SK-nya di Papua, di NTT kan begitu dulu. Nah, Astungkare bisa balik kampung di Karangasem mulai tahun 2002. 2002. Nah, setelah itu baru 2002 baru di Karangasem berprofesi jadi notaris dan lain sebagainya. Cita-cita beli jadi dokter, kebetulan Astungkare dapat istri yang di kesehatan dokter. Itu cita-citanya beli tidak tersampaikan, tapi tersampaikan melalui istri. Ketemu jodohnya dokter. Ketemu jodohnya di dokter. Ketemunya bukan di Karangasem, padahal orangnya Karangasem, asli Karangasem. Ketemunya di Semarang pada saat bareng-bareng menempuh pendidikan di Universitas Punegoro Semarang. Undip. Itu istri di kedokteran, beli di notaris. Itu menarik nih. Berarti kalau merantau nih, kayaknya dia harus merantau beli supaya dapat jodoh. Itu pengalaman hidup beli ya. Dan akhirnya kan karena beli sering diingatkan kepada orang tua angkat, begitu juga orang tua kandung, kan begitu. Kamu kedepannya, karena kamu sekarang karmanya dibantu orang, kamu kedepannya wajib hukumnya membantu orang. Wajib kamu berbagi seandainya kamu punya rezeki, kan begitu. Nah, banyak yang beli sudah sekolahkan sampai sarjana itu hampir ada sekitar 15 orang dari tahun 94. Nah, di samping juga kalau punya rezeki membantu sedikit-sedikit dan lain sebagainya. Banyak yang beli lakon, tapi intinya beli kan, kalau beli membantu tidak perlu penghargaan dan pengakuan. Tidak pernah beli mengutarakan baik di media sosial dan lain sebagainya bahwa beli membantu itu ikhlas. Tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Nah, makanya sekarang ini kan itu kedepannya mudah-mudahan bisa berbuat banyak terhadap masyarakat. Nah, gini beli, ini juga semeton yang menonton video ini bukannya ampura nih, bukannya yang tidak menghormati gitu, manggilnya beli gitu, karena dapat informasi dari teman-teman di Karangasem, beliau ini sering membantu adik-adik mahasiswa gitu. Makanya dibilang kalau manggil beliau beli, orang dekat sama adik-adik mahasiswa kan, makanya kita ikut manggil beli gitu. Nah, terus gini beli, beli kan tadi udah bicara soal karir
dari pendidikan beli dari lahir sampai beli dibiayai bahkan sampai selesai dan beli kembali ke Karangasem menjadi notaris kan Genten beli. Ya. Terus akhirnya tadi beli juga ada yang menarik itu pesan daripada orang tua terkait dengan ketika kamu dibantu orang kamu harus membantu orang. Nah bicara hal seperti itu beli. Ini kan salah satu kita sudah sama-sama tahu beli hari ini ingin sudah masuk menjadi bakal calon beli ya. Karena bakal calon wakil Bupati Karangasem beli. Nah, apakah pilihannya itu beli untuk membantu banyak orang tuh beli harus maju nih atau gini deh beli pertanyaannya sejak kapan dulu beli? Sejak kapan beli mulai di dunia politik nih kau beli? Kalau beli pertanyaannya sejak kapan, beli baru menentukan pilihan politik baru di tahun 2024. Baru menentukan pilihan politik. Dalam artian sekarang sudah menjadi bakal calon wakil bupati Karangasem. Itu baru tahun 2024. Ini sebenarnya ulangan ya. Ulangan karena di tahun 2020 beli juga dulu sempat berproses menjadi pendampingnya Pak Gede Dane. Nah, itu tahun 2020. Nah, karena alam belum merestui mungkin pada saat itu ya, akhirnya beli mengurungkan niat beli untuk mengabdi tahun 2020. Dan akhirnya sekarang tahun 2024 Astung Kare dilancarkan biarpun Pak Gede Dane selaku bupati bupati pasti beliaunya jadi gadis cantik ya. Semua orang ingin berpasangan dengan Pak Gede Dane. Kan begitu kalau beli bergaul dengan teman-teman politik, karena teman-teman politik itu ternyata begitu beli bergaul dengan teman-teman politik, beliau adalah orang-orang yang mulia. Bagaimana beliau bisa membantu masyarakat, bagaimana dia hadir bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat. Itu sebenarnya hakikat politik. Makanya beli anggap ini adalah karma. Karena beli dulu dibantu sama orang. Nah, wajib apalagi beli membantu terhadap tanah kelahiran beli ya. Masyarakat tanah kelahiran beli wajib hukumnya. Karena beli sekarang kan di wirausaha ya. Dalam artian pasti beli punya income, pemasukan. Ini beli tutup semua ini. Harus ditutup. Harus ditutup. Beli tidak memikirkan itu lagi. Beli memikirkan paling takut seandainya beli mendapat amanah ke depannya. Paling takut apabila beli tidak bisa berbuat maksimal terhadap masyarakat Karangasem dalam hal meringankan beban mereka untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Begitu juga terhadap tanah kelahiran beli Karangasem. Wajib hukumnya untuk maju. Untuk maju. Itu semangat beli. Dan itu yakini beli bisa. Pemimpin-pemimpin dari dulu di Karangasem pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi beli punya semangat dengan hadirnya beli di kontestasi politik Astung Kare mendapat amanah, beli bisa menyempurnakan itu semua. Itu gininya. Memang berawal dari panggilan hati beliau. Panggilan hati dan disupport juga oleh orang tua dan keluarga, bahkan sampai rekan-rekan terdekat yang support juga beliau. Makanya niat beli sudah bulat hari ini. Pasti beli sudah siap dengan kerendahan hati, kepercayaan yang diberikan begitu banyak partai politik yang bergabung, malahan sekarang 12 partai politik yang setuju dengan visi dan misinya untuk melanjutkan programnya Pak Gede Dane. Kan 12 12 partai politik
yang sekarang bergabung, karena dalam artian begini, pemerintah daerah itu adalah pembina sebenarnya partai politik yang ada di daerahnya, kan begitu. Nah, Pak Gede Dane selaku bupati, dia berkomunikasi dengan elit-elit yang ada di Karangasem, betul-betul komunikasinya nyambung. Nyambung sekali komunikasinya. Itu kita bisa buktikan hari ini, 12 partai politik itu sepakat dia membuat konsensus bersama bahwa program yang notabene meringankan beban masyarakat wajib hukumnya dilanjutkan. Kan itu wajib hukumnya dilanjutkan, dan hubungan dengan eksekutif dan legislatif begitu nyambung. Itu dibuktikan 3 tahun terakhir ini. Itu betul-betul program yang diajukan oleh Pak Bupati selaku eksekutif disetujui oleh legislatif. Kan begitu gininya. Makanya banyak program-program yang meringankan beban masyarakat untuk di awal. Semenjak kepemimpinan Pak Gede Dane, masyarakat Karangasem cukup menunjukkan KTP, gratis dia berobat. Semua gratis dia berobat. Selagi KTP Karangasem, selagi KTP Karangasem dimanapun berobat itu gratis, pemerintah yang hadir. Begitu juga dengan ada program yang namanya antar jemput pasien. Antar jemput pasien yang notabene diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak memiliki kendaraan, apabila ada sakit wajib hukumnya diantar. Itu namanya AJP. Ada juga antar jemput jenazah. Jenazah juga hadir itu. Nah, pemerintah juga hadir dalam hal ada yadnya, baik dewa yadnya, baik juga pitri yadnya, maupun ada manusia yadnya. Itu hadir pemerintah. Malahan kalau sekarang sudah dibikinkan aturan yang notabene besarannya sudah ditentukan, sekian berapa sawahnya dan lain sebagainya. Itu sudah. Kalau kita berbicara lagi mengenai menggali potensi yang ada di Karangasem. Di Karangasem itu potensinya luar biasa, dan itu betul-betul digali betul sama Pak Bupati selama kepemimpinannya baru 3,5 tahun, belum 4 tahun. Belum. Kenaikan PAD itu hampir 100% lebih. PAD-nya tahun 2020 PAD itu baru di angka 207 miliar. Hari ini tahun 2024 PAD-nya sudah sampai di angka 409 miliar. Itu begitu. Nah, ini harus diketahui. Saya pun mau berpasangan dengan Pak Dedane bukan tidak hitung-hitungan kan, kalau tidak betul-betul saya dengan Pak Dedane teman sudah lama. Beliaunya jadi pernah di eksekutif, dan kita berteman lama, kita berdiskusi dan lain sebagainya. Begitu juga menjabat bupati, kita sering berdiskusi. Frekuensinya pada saat berdiskusi itu hampir sama. Chemistry-nya nyambung, dan programnya betul-betul sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, kami hadir, saya pribadi, saya ingin melanjutkan itu. Dan saya membawa ide dan gagasan yang baru untuk kedepannya, terutama kepada kaum milenial dan Gen Z. Kan begitu. Nah, Bli, kita tarik sedikit nih, Bli. Sebenarnya yang penasaran nih, Bli. Waktu itu prosesnya bagaimana, Bli? Pak Gede Dane ini melamar Bli untuk menjadi wakilnya, itu prosesnya gimana waktu itu? Kalau kurang lebih melamar lah, Bli. Sebenarnya tidak ada itu ya. Ini betul-betul perjalanan kalau saya gimana ya, orang saya juga sama Pak Dedane, saya dikasih wakilnya, nggak pernah loh. Sampai hari ini nggak pernah. Pak Dedane juga jadi wakil yang ini, nggak pernah loh. Itu murni prosesnya berjalan, mengikuti jalannya, ada itu alurnya. Berarti semesta yang bergerak ya. Saya rasakan itu.
Karena secara pribadi kita tidak pernah ngah dia jadi wakilnya. Kita sama-sama berproses, sama-sama berproses. Terus karena diskusi itu kita nyambung apa yang beliau sampaikan tadi, diskusinya nyambung, frekuensinya hampir sama, terus ide gagasannya juga nyambung, chemistry-nya ada. Nah, yang pertama memberikan rekomendasi Pak Bupati dan saya, Pak Gede Dana, adalah Partai Gerindra. Oke, yang pertama kali. Yang pertama memberikan rekomendasi adalah Partai Gerindra. Jadinya hari ini yang mentransformasi jalan hidup beliau itu adalah salah satunya adalah Partai Gerindra di awal. Di awal. Ya, di awal. Baru diikuti oleh Hanura, PSI, PDIP, terus Demokrat, ada Bulan Bintang, ada PKN, ada PBB, ada PKS, ada Perindo. Perindo, satu lagi ada Garuda. Partai Garuda. Partai Garuda. Itu yang gini. Yang bergabung, mengusung dan mendukung, mengusung dan mendukung. Nah, itu dua partai yang gini, PDI dan Gerindra, dia betul-betul ada di hati masyarakat ya. Begitu juga Demokrat ya. Begitu, untuk di Karangasem kita berbicara ya. Betul-betul programnya dicintai dan dirasakan oleh masyarakat. Itu apa buktinya? Nah, kan begitu. Kalau kita berbicara bukti, 3 partai ini yang di Karangasem semua di legislatif kemarin, semua naik kursinya. Demokrat 4 naik, Gerindra 4, PDI 3. Semua naik. Berarti kan program partai-partai ini betul-betul diterima oleh masyarakat. Dan akhirnya dengan tadi pemerintah Kabupaten Karangasem anggap itu menjadi pembina bagi partai politik di Karangasem, programnya jalan dan mereka sepakat untuk mengusung kami berdua, Pak Gede Dana dan Nengah Swadi, ikut kontestasi di tahun 2024. Mohon doanya karena ini ada ketulusan hati. Itu aja Pak Gede Dana aja baru 3,5 tahun aja. Seperti itu. Nanti kan ketika beli bergabung dan Astung Karya terpilih kan gitu bareng dengan Pak Gede Dana, berarti kan tinggal melanjutkan apa yang sudah bagus dan mengembangkan mengembangkan kembali potensi-potensi yang ada. Terus yang satu lagi janji 5 tahun memberikan BKK terhadap Subak, Banjar Adat, Desa Adat. Itu baru 3,5 tahun, yang hampir 4 tahun sudah selesai. Tahun 2020 Subak itu hanya mendapatkan di angka 6 juta rupiah. Hari ini di tahun 2024 sudah di angka 12 juta. 2 kali lipatnya kalau tahun 2020 BKK ke desa Banjar Adat itu adalah 13 juta. Hari ini sudah nyampe 30 juta, selesai. Desa Adat dulunya tahun 2020 hanya 30 juta. Hari ini sudah sampai di angka 70 juta. Itu gininya. Ini janjinya kan 5 tahun, baru 3,5 tahun sudah selesai. Karena apa? Karena kerja kerasnya Pak Bupati sama Pak Wakil Pak Wayan Artedipe dalam hal menggali potensi-potensi yang ada, akhirnya kenaikan PAD itu bisa sampai 419 juta hari ini. Begitu juga insentif di masing-masing desa dan kelurahan. Dulu kita janji, karena kebetulan tahun 2020 itu beli diplot menjadi ketua tim pemenangan independen di Kabupaten Karangasem gitu. Akhirnya visi dan misinya kan tahu persis. Nah, kalau belum beli pasti ingatkan kan begitu, pasti beli ingatkan dan lain sebagainya. Termasuk juga insentif terhadap aparat desa.
Yang dulunya hanya 10%, sekarang sudah di angka 12,5%. Sudah jalan ini. Sebenarnya kan per hari ini kan sudah berkembang terus beliau. Ya. Tinggal dilanjutkan dan dikembangkan lagi beliau. Tinggal dilanjutkan yang yang sudah baik, menyempurnakan yang belum baik, kan begitu. Nah, kita menggali potensi-potensi bagaimana ide dan gagasan untuk pembangunan Kabupaten Karangasem. Karena Pak Dedane memulai kebutuhan pokok masyarakat dulu supaya dia sehat, meringankan bebannya dulu. Setelah itu baru kita berpikir infrastruktur. Infrastruktur kalau boleh nyambung, infrastruktur jalan di Karangasem itu ada hampir 1.200 km yang dimiliki oleh kabupaten. Pemkab. Tahun 2020 itu jalan rusak parah itu hampir sekitar 236 kalau nggak salah kilometer. Dan sampai hari ini sudah diperbaiki hampir 171 km. Baru 4 tahun ya. Mudah-mudahan tahun kedepannya ini meyakini itu bisa berjalan, diselesaikan lah tahun depan atau lagi 2 tahun. Tapi beliau yakin untuk itu. Terus yang kedua, kebutuhan pokok lainnya adalah menyangkut masalah air. Nah, ini yang masih menjadi kebutuhan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Semenjak kepemimpinan Pak Gede Dane baru bisa air mengalir ke Kubu. Tapi sekarang belum semua memang, belum semua. Karena penyerahan pendistribusian oleh yang memiliki BWS dan lain sebagainya, balai itu baru diserahkan beberapa desa dan sudah itu mengalir, mudah-mudahan tidak lama lagi, karena itu adalah kebutuhan pokok masyarakat terutama di Kubu dan di Abang. Astungkare saya terpilih, diberikan amanah, pasti saya genjot itu. Pasti genjot karena saya merasakan waktu kecil mengambil air itu hampir 2 kilo. Untuk air minum dulu itu 2 kilo saya ngambil air ke daerah dekat pantai begitu. Begitu gininya. Itu program-programnya. Nanti itu kalau memang beli Astungkare jadi harus tuh beli. Nanti yang secara pribadi wajib itu. Saya yakin wajib tidak lama itu karena prosesnya sekarang sudah berproses, berproses. Pak Bupati semangat sekali untuk itu karena untuk memenuhi janjinya 5 tahun. Nah, kebetulan ini kan belum 5 tahun, masih ada yang tersisa, jalan tersisa sama air. Nah, itu secepatnya lah diselesaikan. Berarti kan itu salah satu hal yang akan beli lakukan jika terpilih nanti, kan begitu beli. Sekalipun tidak sekalipun itu belum rezekinya, kan beli juga tetap akan membantu masyarakat kan gitu beli. Karena memang jiwa raga beli udah untuk Karangasem beli ya. Pasti. Oke, nah beli gini beli. Yang coba ini sedikit beli, tadi ada yang unik nih beli sebutkan itu terkait dengan Gen Z dan milenial. Nah, kan kita sama-sama tahu beli, bahkan tim Gema Bali di sini beberapa nih orang Karangasem, anak muda Karangasem masih beli. Maksud yang apakah kita nggak terlalu kasar bicara ketika mau pemilu baru cari anak muda, sedangkan dia udah tahu secara pribadi nih beli. Karena tiap tanya teman-teman adik-adik mahasiswa di Karangasem, beli udah pasti dekat dengan adik-adik mahasiswa itu. Beli Swadi semua tahu gitu, mahasiswa di Karangasem tuh udah dekat, sering membantu. Bahkan yang tidak punya daripada ngekos, beli yang membantu menyiapkan kontrakin rumah gitu untuk adik-adik kan di sana gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa meringankan lah. Tapi itu udah terbukti meringankan beli. Berarti kan tandanya beli memang dekat dengan Gen Z dan milenial beli. Karena Gen Z itu dan milenial harapan Kabupaten Karangasem, kalau kita berbicara Karangasem, karena dia akan yang meneruskan baik buruknya Karangasem ke depan.
Makanya wajib kita itu memperhatikan mereka. Dalam hal membuat keputusan atau kebijakan, wajib kita duduk bersama dengan Gen Z dan milenial. Karena anak muda itu yang menjadi pilar dan penerus Karangasem baik atau tidak. Dan nantinya akan menjadi pemimpin Karangasem. Nah, mudah-mudahan Beli jadi inspirasinya mereka yang notabene tidak punya darah biru tetapi memiliki hak yang sama dalam hal untuk pengabdian. Tidak perlu darah biru itu. Tidak perlu darah biru. Harus kita optimis bahwa memiliki hak yang sama dalam pengabdian dimanapun tempatnya. Itu harus diperhatikan karena dia menjadi harapan kita ya. Harapan yang saya termasuk yang mana enggak tahu lah karena merasa masih muda kan. Merasa masih muda. Umur saya baru sekitar 49 sampai 50 tahun. Masih bergaul dengan mereka tidak ada batasan, tidak ada batasan. Hari-hari beli sama anak muda sama anak muda dan lain sebagainya, tidak ada batasan. Malahan di sana Beli begitu berdiskusi dengan anak muda, di sana mendapat ilmu. Ilmu bagaimana untuk Karangasem ke depan agar supaya bisa masyarakatnya sejahtera, Karangasemnya bisa maju. Karena anak-anak muda itu betul-betul memiliki pemikiran yang brilian dan bagus itu untuk pengembangan sumber daya manusianya, termasuk juga di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya yang ketemu sama sosok yang memikirkan. Kalau itu saya tidak bisa terlepas dengan anak muda. Karena anak muda betul-betul memiliki inspirasi khusus itu. Dia punya kelebihan dan pola pikirnya maju gitu, maju. Karena dia kan sekarang dengan adanya media sosial dan lain sebagainya, dia mendapat ilmu di sana, di samping juga ilmu yang reguler di sekolah, kan begitu. Nah, itu makanya anak muda saya inginnya mengimbau jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena baik buruknya Karangasem ke depan ada di tangan Anda. Harus Anda memiliki semangat bahwa kita bisa berbuat untuk tanah kelahiran kita. Itu. Nah, ini menarik nih. Itu Beli. Kenapa Tiang izin Beli mengundang Beli ke podcast Kema Bali ini karena teman-teman adik mahasiswa anak muda di sana di Karangasem itu bilang gitu. Salah satu sosok yang sering membantu anak muda di Karangasem terutama di kalangan mahasiswa adalah Beli gitu. Makanya dia tertarik Beli izin kalau memang bisa kita ngobrol-ngobrol gitu. Dia memberikan ruang itu karena penasaran gitu Beli. Oh ternyata sudah dibuktikan dengan ada di sana bilang kan foto-foto semua lu ke sini lu paling sering kita lu ini beberapa gitu. Makanya wah ini harus kita gaungkan yang peduli dengan anak muda. Dari dulu organisasi Beli berangkatnya KMADI. Itu kan anak muda semua. Dan ada di POM, kita tidak pernah lepas dengan KMADI yang notabene memiliki pola pikir yang untuk kemajuan bukan untuk kemunduran gitu. Jadinya berinteraksi dengan muda-muda itu buat Beli itu harus dilakukan, harus dilakukan karena ide dan gagasannya betul-betul dia ingin berbuat yang terbaik. Terutama kepada orang tuanya pasti yang terdekat dulu kan orang tuanya, baru terhadap lingkungannya dan lain sebagainya. Makanya kedepannya wadah-wadah seketeruna-teruni itu wajib diperhatikan. Nah, kita lihat regulasinya, kan begitu agar supaya dia bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya Bali juga. Kan begitu, itu wajib hukumnya. Karena kita sebagai generasi penerus Bali wajib mengamankan dan melestarikan adat budaya kita. Biarpun banyak tamu yang masuk, kita tidak boleh goyah tentang hal nggak boleh luntur soal budaya. Nggak boleh itu rasa percaya diri, kebanggaan saya menjadi putra Bali, kan begitu.
Oke. Bli, ini cukup panjang obrolan kita nih, Bli. Nah, terakhir nih, Bli. Sebelum kita tutup nih, Bli. Ya. Ada pesan nggak, Bli, untuk masyarakat di Karangasem, Bli? Terkait apapun itu, silakan. Pesan untuk masyarakat Karangasem karena ini akan ada kontestasi politik itu. Saya berharap masyarakat Karangasem itu kondusif lah. Dan yang berkontestasi saya inginnya jangan mencederai demokrasi. Jangan lakukan demokrasi itu dengan negatif. Salah satunya adalah politik uang. Sara atau warna dan lain sebagainya. Di Bali kan warna ini. Kasih kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Lihat calonnya, bagaimana rekam jejaknya dan program kedepannya untuk Karangasem. Kalau beli secara pribadi, beli betul-betul dari hati yang tulus, ikhlas untuk mengabdi di Kabupaten Karangasem. Karena kebanggaan beli, apabila beli dikasih amanah adalah bisa meringankan beban masyarakat Karangasem dan Karangasem bisa maju dan menggali potensi-potensi yang ada di Karangasem. Dengan itu di kesempatan yang baik ini, baik pemirsa maupun pendengar, saya harap jaga kondusivitas di Karangasem. Jangan cederai Karangasem dengan demokrasi yang sifatnya negatif. Itu mungkin. Siap. Ya. Aduh, terima kasih banyak ini, Bli, atas waktunya sudah menyempatkan hadir dari Karangasem Bli ke Denpasar dan ini akan balik lagi Bli ke Karangasem. Memenuhi undangan dari Gema Bali gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya bisa diundang lagi kan. Siap, dapat minum gratis kan itu. Dapat minum gratis. Bli, sekali lagi sukses ya, Bli. Sukses buat masyarakat Karangasem juga. Jaga kondisivitas di Karangasem. Biarpun perbedaan pilihan tidak masalah, yang penting raga. Jangan sampai beda pilihan kita pegat meswitre dan berteman kan itu. Mantap ini. Mantap. Oke, semua Bli. Dan pada penonton Semeton Gema Bali, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, and di share. Jika menurut Semeton yang menonton video ini bermanfaat, silahkan di share ke grup-grup, mau itu grup keluarga, seke DSTT, seke apapun itu, nyama-nyama semua, kirim saja ke grup-grup. Semoga bermanfaat dan mengenal sosok calon pemimpin Karangasem ke depannya. Terima kasih dan sukses semua.